Kami dari kelompok 8 akan menampilkan hasil dari tugas video kami berdasarkan diskusi yang sudah kami lakukan. Dengan beranggota saya sendiri yaitu Dwi Wulandari Haryanto, NPM 2202060065, dan rekan saya yaitu Sri Noli Pandia dengan NPM 2202060068. Mata kuliah dari tugas video yang sudah kami simpulkan atau diskusikan saat ini yaitu Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Rila Rahma Mulyani, MPSI, Psikolog. Baiklah, pada tugas video yang kami tampilkan saat ini yaitu mempelajari tentang sikap atau attitude, yang mana mencakup tentang pengertian sikap, pembentukan dan perubahan sikap, struktur sikap, sikap dan perilaku, serta pengukuran sikap. Nah, pada bagian pertama, kami akan menjelaskan manfaat dan tujuan pada sikap. Sikap berfungsi sebagai mekanisme pertahanan ego dalam rangka melindungi dari tantangan internal maupun eksternal. Sikap ini diambil bila orang bersangkutan dalam keadaan terancam, baik dirinya ataupun egonya. Untuk mempertahankan egonya, orang tersebut akan mengambil sikap tersebut. Berikutnya kami membahas mengenai pengertian sikap. Sikap adalah segala perbuatan dan tindakan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan yang dimiliki. Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap segala sesuatu, bisa berupa objek, orang, ataupun peristiwa. Sikap juga mencerminkan bagaimana perasaan seseorang terhadap sesuatu. Sikap juga mempunyai 3 komponen utama, yaitu bagaimana kesadaran, perasaan, serta perilaku. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan dan pembentukan sikap. Perubahan dan pembentukan sikap merupakan proses psikologis yang melibatkan berbagai faktor dalam mempengaruhi keyakinan, nilai, dan perilaku seseorang. Selain itu, sikap adalah evaluasi positif atau negatif terhadap objek, orang, gagasan, atau situasi tertentu. Pembentukan sikap dapat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengalaman pribadi, pengaruh sosial, informasi yang diterima, dan motivasi individu. Itu merupakan faktor-faktor yang akan membentuk sikap seseorang. Itu akan sangat berpengaruh pada pembentukan sikap yang dimiliki oleh pribadi seseorang. Faktor yang dapat mempengaruhi sikap seseorang adalah faktor yang mempengaruhi sikap seseorang, yaitu pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, media, massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama, dan pengaruh faktor emosional. Teori perubahan sikap memberikan bagaimana sikap seseorang terbentuk dan bagaimana sikap itu dapat berubah melalui komunikasi, dan bagaimana sikap itu mempengaruhi sikap, tindakan, atau tingkah laku seseorang. Teori perubahan sikap ini antara lain menyatakan bahwa seseorang akan mengalami ketidaknyamanan di dalam dirinya atau mental tidak nyaman bila ditampilkan informasi baru atau informasi yang bertentangan dengan keyakinannya. 3. Struktur sikap. Komponen kognitif. Komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Kepercayaan tersebut tergantung individu mempersepsikan objek tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahui atau pengetahuan, keyakinan, pikiran, pengalaman pribadi, dan informasi dari orang lain. Komponen afektif. Komponen afektif menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap, baik yang positif rasa senang maupun yang negatif rasa tidak senang. Reaksi emosional yang dipengaruhi oleh apa yang kita percayai benar terhadap objek sikap tersebut. Komponen konatif. Komponen konatif menunjukkan bagaimana kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang yang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya.
4. Sikap dan perilaku. Pengertian sikap. Pada dasarnya, sikap bukan bawaan diri sejak lahir, namun berupa hasil interaksi antara individu dengan lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan suatu yang dinamis. Sikap juga dinyatakan sebagai hasil belajar karena dapat mengalami perubahan. Perubahan bisa disebabkan karena pengaruh kondisi maupun keadaan dari pembelajaran sosial. 2. Pengertian perilaku. Perilaku menurut psikologi merupakan sebuah tindakan dari seseorang yang memiliki bentangan sangat luas. Perilaku ini meliputi berjalan, berbicara, menangis, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan lain sebagainya. Selain itu, perilaku juga berhubungan dengan kegiatan dan aktivitas ini baik dari yang diamati langsung atau tidak dapat dilihat oleh pihak luar. Sikap juga dalam bentuk respon serta tindakan yang nyata. Perbedaan sikap dan perilaku. Sikap hanya berupa awalan dan perilaku secara psikologi adalah akibat. Perbedaan sikap dan perilaku dalam psikologi sosial memang sangat beragam baik dari segi arti dan lainnya. Setiap orang sudah seharusnya mengetahui perbedaan kedua hal tersebut dari penjelasan tersebut. 5. Pengukuran sikap. Mengukur sikap seseorang adalah mencoba untuk menempatkan posisi orang tersebut dalam suatu kontinum afektif yang berkisar dari sangat positif hingga ke sangat negatif terhadap suatu objek sikap.